Oke, standby. Kamera roll and action. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Inyoman Barga Satriawan, perwakilan dari SD nomor 4 Kuta dalam rangka lomba video konten pembelajaran yang diselenggarakan oleh PGRI Kecamatan Kuta. Saya guru kelas 6A. Dalam video ini, saya membawakan video tentang matematika, materi lingkaran. Baik, langsung saja kita simak videonya. Baik, berikut disajikan contoh benda yang menyerupai lingkaran. Ada jam, ada roda, CDRW, ada piring, koin, cincin, Oreo, pizza, donat. Nah, semua benda-benda tersebut menyerupai bentuk lingkaran. Pertanyaannya, apa itu lingkaran? Ya, lingkaran adalah kumpulan titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Jadi itu pengertian tentang lingkaran. Lingkaran merupakan bidang datar ya, bidang datar. Yang tadi disebutkan itu adalah contoh yang menyerupai lingkaran. Nah, bicara lingkaran, kita harus tahu unsur-unsur lingkaran tersebut. Yang pertama, kita harus tahu lingkaran itu adalah memiliki keliling lingkaran, yaitu yang memutar ya, pinggiran dari lingkaran tersebut. Terus ada di dalamnya ada titik di dalam lingkaran itu yang disebut dengan titik pusat lingkaran. Setelah itu dari titik pusat lingkaran ditarik garis ke pinggir, itu dinamakan jari-jari lingkaran yang disimbolkan dengan huruf R. Setelah itu dari pinggir lingkaran melewati titik pusat lingkaran dan lurus terus ke luar dari lingkaran tersebut, itu disebut dengan diameter yang disimbolkan dengan huruf D. Jadi bisa kita simpulkan 2 kali jari-jari tersebut dinamakan diameter. Setengah dari diameter dinamakan jari-jari. Ya, mohon diingat. Setelah itu jari-jari yang dari pinggir lingkaran menuju titik tengah dan kembali ke pinggir bukan garis lurus ya. Jadi dibatasi oleh 2 jari-jari. Nah, dia yang diperlihatkan pada video itu ada daerah berwarna hijau, itu dinamakan juring. Ya. Jadi 2 jari-jari juga, namun tidak garis lurus. Kalau garis lurus dia akan menjadi garis diameter. Ini 2 jari-jari yang memotong ya titik pusat, tapi ke pinggir lagi, itu namanya daerah juring ya, yang berwarna hijau. Setelah itu dari titik pinggir juring tersebut ditarik garis yang berwarna merah, itu dinamakan tali busur ya, dinamakan tali busur. Setelah itu dari titik pusat lingkaran ditarik garis menuju tali busur, itu namanya apotema ya, mohon diingat itu bagian-bagian atau unsur-unsur dari lingkaran. Setelah itu pinggiran dari lingkaran di juring ya, masih bagian juring, itu dinamakan busur lingkaran ya. Dan daerah yang berwarna abu-abu itu dinamakan tembereng.
Sedangkan keseluruhan daerah yang berwarna biru tersebut, keseluruhan itu adalah luas dari lingkaran yang simbolnya adalah L. Baik, itu unsur-unsur lingkaran. Selanjutnya, pasti anak-anak pernah mendengar tentang pi. Ya, apa itu pi? Pi adalah perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter. Ya, perbandingan antara panjang keliling, ya, satu kali putaran dari lingkaran tersebut berbanding dengan panjang diameternya, ya, atau keliling per diameter, disimbolkan K per D, ya. Nah, ada bilangan 22/7. Maksudnya apa? 22 itu artinya panjang keliling dari lingkaran dan 7 tersebut adalah diameternya. Jadi itu udah satuan bakunya ya. Pi-nya itu 22/7. Atau kalau kita bagi 22 dibagi 7 itu hasilnya 3,14. Yang artinya pi sudah kita ketahui adalah 22/7 atau 3,14. Itulah pi. Pi merupakan perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya, ya. Selanjutnya kita pelajari adalah rumus keliling lingkaran. Jadi rumus keliling lingkaran, untuk mencari keliling lingkaran, rumusnya adalah pi kali D atau pi kali diameter. Atau bisa juga keliling sama dengan 2 kali pi kali R. Jadi silakan anak-anak bisa memilih dua rumus tersebut. Bisa pi kali D atau 2 pi R. Nah, contoh soal ya. Contoh soal. Misalkan diketahui diameter suatu lingkaran itu adalah 14 cm. Setelah itu kalau kita cari jari-jarinya, berarti setengah dari 14 itu adalah 7 ya. Jadi R-nya atau jari-jarinya adalah 7 cm karena 14 dibagi 2. Setelah itu pi-nya kita ketahui, yaitu kita gunakan 22/7. Kenapa? Karena diameternya merupakan kelipatan 7. Yang ditanya adalah keliling dari lingkaran. Jadi cara jawabnya adalah kita pasang rumusnya, keliling sama dengan pi kali D. Berarti sama dengan 22/7 dikali 14. 7 dibagi 7 adalah 1. Sedangkan 14 dibagi 7 hasilnya 2. Dan kita kerjakan 22 dikali 7 menghasilkan 44 cm. Atau kita pakai rumus yang lainnya, bisa juga. Kita masukkan rumusnya, keliling sama dengan 2 kali pi kali R sama dengan 2 kali 22/7 dikali 7. Nah, 7 dan 7-nya ya, di penyebut 7 itu kita bagi 7 hasilnya 1. R-nya adalah 7, kita bagi 7 juga hasilnya 1. Sehingga yang masih tersisa adalah 2 dikali 22 yang menghasilkan 44 cm. Terus bagaimana kalau 3,14? Nah, kalau 3,14 kita lihat, misalkan ada soal diameternya adalah 20. 20 bukan kelipatan 7. Sehingga kita pasang rumus ya. Jadi D-nya adalah 20 cm, jari-jarinya otomatis 10 cm. Pi yang kita pergunakan adalah 3,14. Kita pasang rumusnya sama, yaitu pi kali D. Masukkan angkanya pi 3,14 dikali 20. Jadi hasilnya adalah 62,8 cm. Untuk perkalian desimal, nah tolong diingat, untuk perkalian desimal jika ada puluhan nol, 20 akan ada nolnya 1. Nah, pindahkan komanya ke kanan 1 kali. Sehingga anak-anak tinggal mengalihkan 3,14 itu dikali 2 yang menghasilkan
628 ya. 62,8 ya. Atau kita pakai rumus yang kedua, yaitu 2 kali pi kali r. 2 sama dengan 2 kali 3,14 dikali 10, karena r-nya adalah 10 cm ya. Sehingga 10 itu nolnya ada 1 kan. Nah, itu pindah 1 angka ke kanan. Setelah itu dikalikan 2. Sehingga hasilnya sama juga 62,8 cm. Selanjutnya kita akan mempelajari cara mencari luas dari lingkaran. Baik, rumus dari luas lingkaran adalah L sama dengan pi kali R kali R. Jadi luas sama dengan pi kali jari-jari kali jari-jari, atau pi kali R kuadrat, pi kali jari-jari pangkat 2. Nah, kita coba soal. Jika diameternya adalah 14, jadi diketahui diameter adalah 14, maka jari-jarinya adalah 7 ya, karena 14 dibagi 2. Pi-nya sama, kita mempergunakan 22/7 karena kelipatan 7. Yang ditanya adalah luas. Jawab, kita pasang rumusnya. Luas sama dengan pi kali R kali R. Jadi 22/7 dikali 7 kali 7. 7 dibagi 7 adalah 1. Nah, 7 dibagi 7 adalah 1, sehingga yang masih tersisa adalah 22 dikali 7, sehingga hasilnya adalah 154 cm kuadrat ya, cm persegi gitu. Dan atau kita pakai rumus yang pangkat 2, itu sama saja ya. Jadi L sama dengan pi kali R kuadrat. Jadi masukkan angkanya 22/7 dikali 7 pangkat 2. Nah, kita harus ketahui 7 pangkat 2 itu 7 kali 7, yang hasilnya 49. Berarti 22/7 dikali 49. 7 dibagi 7 1, 49 dibagi 7 hasilnya 7. Sehingga 22 dikali 7 hasilnya 154 cm kuadrat. Jadi untuk mencari luas, ingat satuannya adalah kuadrat ya. Baik, itu jika pi-nya mempergunakan adalah 22/7 atau kelipatan diameternya itu merupakan kelipatan 7. Kalau bukan kelipatan 7 bagaimana? Ya, kita masukkan pi-nya menggunakan 3,14 ya. Ini contoh soalnya. Diketahui diameter 20 jari-jarinya, maka 10. Pi-nya kita gunakan pastinya 3,14. Ditanya adalah luas, dijawab L sama dengan pi kali R kali R, masukkan angkanya 3,14 dikali 10 dikali 10. Hasilnya gampang sekali, yaitu 314 cm kuadrat. Kalau kita pakai rumus yang lagi satu, berarti kita pasang pi kali R kuadrat sama dengan 3,14 dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 berarti 10 kali 10 berarti 100. Itu sama dengan hasilnya 314 cm kuadrat. Baik, demikianlah video konten pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikannya. Dan apabila dalam konten video saya ini ada ucapan dan tindakan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan Dirgahayu PGRI yang ke-76, bangkit guruku, maju negeriku. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Il m'a dit t'es où, je te rejoins au tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout plan bête, à m'appeler le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins.